Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah praktikum perpajakan yang diampu oleh dosen kami, yaitu Bapak Sapta Setia Dharma, SE, MAK. Adapun judul presentasi ini adalah Korteks dan Reformasi Administrasi Perpajakan, yaitu tentang analisis kebijakan pembaruan sistem inti perpajakan di Indonesia. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih dan selamat menyimak. Latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah mendorong pemerintah untuk melakukan modernisasi administrasi perpajakan guna meningkatkan efektivitas pelayanan, kepatuhan wajib pajak, dan transparansi pengelolaan pajak. Sistem administrasi perpajakan sebelumnya yang belum terintegrasi menyebabkan duplikasi data, keterbatasan layanan, serta rendahnya efisiensi administrasi. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan Korteks Administrasi Sistem sebagai sistem inti terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan dalam satu platform digital modern. Pengertian Korteks. Korteks atau Korteks Administration System merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang terintegrasi. Sistem ini menggabungkan seluruh proses perpajakan dalam satu platform digital dan digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Pembahasan selanjutnya yaitu teori administrasi perpajakan modern. Administrasi perpajakan modern menekankan digitalisasi, integrasi data, efektivitas pelayanan, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Konsep ini berakar pada teori e-government, yaitu pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan publik, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks perpajakan, teori administrasi perpajakan modern menekankan beberapa prinsip. Yang pertama ada one-stop service, yaitu seluruh layanan pajak tersedia dalam satu platform terintegrasi. Yang kedua, data-driven system, yaitu pengambilan keputusan dan validasi menggunakan data real time. Yang ketiga, ada automation, yaitu pengurangan proses manual untuk meminimalkan kesalahan. Dan yang keempat, ada efisiensi dan transparansi, yaitu proses layanan lebih cepat dan dapat diawasi. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu sumber dan landasan pengembangan Korteks. Yang pertama terdapat artikel Direktorat Jenderal Pajak, yaitu artikel menyebut Korteks di 2025, menjelaskan perubahan sistem perpajakan, kesiapan wajib pajak, tantangan, serta langkah strategis DJP dalam transformasi administrasi pajak digital. Kemudian artikel yang kedua ada artikel hukum online. Artikel mengenai Korteks dan dasar hukumnya digunakan untuk menjelaskan landasan hukum Korteks termasuk peraturan presiden terkait PSIAP dan regulasi teknis pendukung. Kemudian artikel yang ketiga ada artikel manfaat Korteks. Artikel Korteks DJP yaitu satu aplikasi 7 manfaat menjelaskan fitur, manfaat, dan tujuan Korteks sebagai sistem administrasi perpajakan terpadu. Analisis latar belakang Korteks. Berdasarkan artikel DJP menyambut Korteks di 2025, pengembangan Korteks didorong oleh sistem perpajakan lama yang belum terintegrasi dan menimbulkan duplikasi data. Tuntutan transformasi digital nasional, perlunya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui otomatisasi dan data real time, serta belum optimalnya pengawasan akibat data yang tersebar di berbagai sistem. Dasar hukum Korteks, analisis terhadap artikel hukum online, mengenal Korteks dan dasar hukumnya, menunjukkan bahwa Korteks memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas. Dasar hukum pertama, Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSHP). Dasar hukum kedua yaitu UU KUP sebagai undang-undang utama yang mengatur hak dan kewajiban perpajakan. Dasar hukum ketiga, Peraturan Teknis DJP terkait tanda tangan elektronik, sertifikat digital, faktur pajak, pembuatan SPT, dan administrasi pelayanan. Analisis pengertian dan fungsi Korteks. Berdasarkan artikel Korteks DJP, satu aplikasi 7 manfaat
ditemukan bahwa Cortex adalah sebuah core system mesin inti administrasi perpajakan yang dirancang untuk yang pertama menyatukan seluruh proses perpajakan dalam satu platform. Yang kedua, untuk mengoptimalkan pelayanan perpajakan berbasis digital. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pengawasan pajak. Analisis fungsi menunjukkan beberapa poin penting. Yang pertama, integrasi layanan menciptakan pengalaman pengguna yang lebih sederhana dan efisien. Yang kedua, menggunakan data real time sehingga mengurangi kesalahan data. Yang ketiga, otomatisasi dan proses memungkinkan pelaporan dan perhitungan pajak lebih cepat dan akurat. Yang keempat, sentralisasi. Sistem memudahkan DJP melakukan pengawasan dan analisis resiko. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur dan layanan Cortex. Cortex menyediakan berbagai layanan perpajakan dalam satu sistem, seperti pendaftaran NPWP dan PKP, laporan SPT masa dan tahunan, pembuatan kode billing, pembayaran pajak, serta layanan administrasi dan pengaduan. Integrasi ini memudahkan wajib pajak karena tidak perlu lagi menggunakan banyak aplikasi. Dan selanjutnya yaitu ada dampak, manfaat, dan tantangan Cortex. Dampak dan manfaatnya yaitu dengan sistem yang terintegrasi dan otomatis, Cortex mampu mempercepat proses administrasi pajak dan mengurangi kesalahan pelaporan. Data perpajakan menjadi real time dan terpusat sehingga memudahkan DJP dalam melakukan pengawasan dan analisis rasio serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Selanjutnya yaitu ada tantangan. Tantangannya yaitu meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan Cortex masih menghadapi tantangan seperti kesiapan wajib pajak dalam beradaptasi, keterbatasan infrastruktur digital di beberapa daerah, serta resiko teknis dalam proses migrasi data. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi berkelanjutan. Baik, untuk kesimpulan pada materi ini, yaitu Cortex merupakan fondasi baru administrasi perpajakan Indonesia yang menggantikan sistem lama yang terpisah-pisah. Sistem ini meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Meskipun masih menghadapi tantangan, Cortex menjadi langkah strategis menuju sistem perpajakan modern dan berbasis digital. Sebagai penutup, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian materi kami masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan ke depannya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.